Sudah disambut nih. Kota Sydney, Tanah Garuda. Aduh, kira-kira teman-teman saya yang ada di Sydney mereka menonton nggak ya? Pertandingan yang akan digelar pada 20 Maret di Sydney Football Stadium tidak hanya menjadi ajang pembuktian timnas Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menciptakan fenomena luar biasa di dunia sepak bola. Excuse me, sir. You're supporting Indonesia. Ah, where are you from? France. Bonjour. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Indonesia. I love Indonesia. Thank you Indonesian people because you are also nice. Saya orang Indonesia, kamu juga. Sangat indah. Merdeka. Pagi. I love Indonesia. Bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama. Sejumlah media asing terheran-heran. Bagaimana tidak? Mereka melihat begitu banyak pendukung timnas Indonesia dari berbagai negara rela merogoh kocek dalam-dalam demi bisa hadir langsung di stadion. Bukan hanya warga Indonesia yang akan memenuhi tribun stadion di Australia, tetapi juga supporter yang datang dari berbagai penjuru dunia. Seperti Malaysia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Spanyol, Belanda, Portugal, dan masih banyak lagi. Media internasional pun tercengang melihat gelombang besar dukungan yang datang dari berbagai negara, terutama dari negara-negara yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Indonesia dalam dunia sepak bola. Ini sangat seru sekali ya melihat dukungan yang datang untuk timnas Indonesia. Betapa bangganya. Salah satu media asal tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat, bahkan membuat laporan eksklusif tentang luar biasanya antusiasme supporter timnas Garuda yang membanjiri Australia. Presenter asal negeri Paman Sam itu secara khusus mengulas fenomena tak biasa yang terjadi di negeri Kanguru, di mana ribuan pendukung Indonesia rela melakukan perjalanan jauh dari berbagai penjuru dunia demi satu tujuan, memberi dukungan penuh kepada pasukan Merah Putih yang akan bertarung di medan pertempuran. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Skuad Garuda kini tengah mengalami perkembangan pesat, sebuah transformasi besar yang menjadi bukti nyata keseriusan bangsa dalam membangun sepak bola yang lebih kompetitif. Wow. Tahun 2025 menjadi titik balik penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala, Patrick melakukan sejumlah gebrakan besar yang awalnya memicu perdebatan di kalangan penggemar. Namun, setelah diperkenalkannya staf kepelatihan yang solid seperti Dani Lanzat, Alex Pastor, serta penasehat teknik Jordi Krauf, kini arah sepak bola Indonesia mulai lebih jelas. Ketua PSSI, Erick Thohir, memiliki visi yang kuat untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, yakni berpartisipasi di Piala Dunia. Perubahan yang dilakukan bukan hanya sekadar menambah pemain keturunan, tetapi juga membangun sistem yang lebih profesional dan kompetitif.
Berdasarkan laporan dari media, Justin Hubner dan Tom Haye menjadi dua pemain pertama yang mendarat di Sydney. Kedatangan mereka mendapat sambutan hangat dari para pendukung yang telah menanti di bandara. Sementara itu, Rafael Struijk, striker timnas Indonesia yang berkarir di Liga Australia, juga telah tiba dan langsung bergabung dengan skuad di Hotel Timnas Indonesia. Kedatangan para pemain ini menunjukkan keseriusan tim dalam persiapan menghadapi laga penting di Australia. Para pemain yang bermain di Eropa seperti Nathan dan Shane Patinama juga dijadwalkan segera tiba di Sydney. Selain itu, pemain yang berkarir di Liga Jepang seperti Sandy Walsh juga langsung terbang ke Sydney setelah menyelesaikan pertandingan bersama klubnya. Luar biasa teman-teman. Beberapa staf ofisial dan pelatih timnas Indonesia telah lebih dulu tiba di Australia untuk mempersiapkan segala kebutuhan tim sebelum latihan perdana dimulai. Indonesia datang bukan sekadar untuk menjadi pelengkap, tetapi untuk menulis sejarah dengan tinta emas, membuktikan kepada dunia bahwa Garuda telah siap bangkit dan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Tentu saja kita sangat senang sekali melihat dukungan yang diberikan oleh banyak pihak untuk timnas Indonesia. Dan harapan kita semua adalah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan bermain di Piala Dunia. Itu adalah mimpi kita semua dan mimpi banyak pihak. Nah teman-teman semua, tentu saja perjuangan timnas Indonesia ini bukanlah perjuangan yang mudah. Kalau kita flashback lagi ke beberapa tahun yang lalu, itu timnas Indonesia itu bahkan tidak dipandang, bahkan bukan masuk dalam hitungan. Nah ketika perjuangan timnas Indonesia masuk ke kualifikasi Piala Dunia, itu banyak pihak yang tidak menjagokan Indonesia, bahkan beranggapan bahwa Indonesia itu hanya menjadi penghibur saja. Tapi kita lihat, karena manajemen PSSI bagus di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir yang membenahi manajemennya, sehingga ada banyak sekali pemain-pemain berkualitas bagus, tinggi, membela timnas Indonesia. Itu adalah sebuah transformasi yang sangat luar biasa sekali. Nah kalau kita bandingkan Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara ini, menurut saya Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengalami transformasi sepak bola sangat cepat sekali untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu transformasinya sangat luar biasa. Para pemain berdarah Indonesia yang bermainnya bagus-bagus, ada banyak yang memilih untuk membela Indonesia dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah tentu saja ini tidak terlepas dari manajemen di PSSI yang bagus. Kalau manajemennya buruk, pasti banyak pemain-pemain berkualitas ini tidak akan membela timnas Indonesia. Nah, dengan perjuangan begitu hebat, ya tidak heran Indonesia mendapatkan dukungan banyak dari berbagai pihak dan mengharapkan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Itu adalah dukungan yang sangat luar biasa sekali. Wow. Sudah disambut. Kota Sydney, Tanah Garuda. Aduh, kira-kira teman-teman saya yang ada di Sydney mereka menonton nggak ya? I'm sorry.
memang supporter timnas Indonesia nggak ada tandingannya. Ribuan supporter dari berbagai negara akan memenuhi Stadion Sydney pada 20 Maret 2025 sudah dekat dengan waktu. Berbagai komunitas supporter, baik dari dalam maupun luar negeri, sudah mulai menggalang pergerakan besar-besaran untuk mendukung timnas Garuda. Wow, ini sangat hebat sekali. Banyak yang membawa atribut khas, seperti bendera merah putih raksasa, syal, dan berbagai can penyemangat yang akan menggema di kandang Australia. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Seorang supporter asal Jepang yang dikenal sebagai pencinta sepak bola dunia bahkan menyatakan kekagumannya terhadap supporter Indonesia. Saya pernah menyaksikan atmosfer supporter Indonesia saat mereka bermain di Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Itu gila. Saya ingin merasakan langsung energi mereka di stadion, ujarnya. Dukungan global untuk timnas Indonesia ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga pemersatu bangsa. Semangat dan loyalitas yang ditunjukkan para supporter ini bahkan membuat media Eropa membandingkan atmosfer dukungan untuk Indonesia dengan negara-negara besar seperti Brasil dan Argentina. Apakah ini menjadi awal dari era baru sepak bola Indonesia di kancah internasional? Harus percaya. Yang pasti, pada 20 Maret nanti, dunia akan melihat bagaimana timnas Indonesia tidak hanya bermain dengan penuh semangat di lapangan, tetapi juga mendapat dukungan yang luar biasa dari para pendukung yang datang dari berbagai penjuru dunia. Untuk seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan lewat layar kaca, mari kita satukan doa dan semangat. Biarkan Garuda terbang lebih tinggi, menaklukkan Australia, dan membawa kejayaan bagi Merah Putih. Indonesia, aku sayang kamu. Teman-teman, ini sangat luar biasa sekali. Jika timnas Indonesia berhasil menang lawan Australia, sebuah kebanggaan yang sangat-sangat luar biasa sekali akan dirasakan. Oke, teman-teman semua, kalau kita lihat perjuangan timnas Indonesia dari awal hingga sekarang itu memang tidak ada habis-habisnya kita membicarakan tentang kemajuan timnas Indonesia. Ya, meskipun kita lihat bahwa akhir-akhir ini memang Indonesia itu dilanda dengan berita-berita miring, hal-hal banyak kasus yang terjadi di Indonesia, dalam tanda kutip korupsi yang terjadi di bangsa kita, dan membuat kita itu kayak gairahnya lemas. Tapi ketika kita berbicara bola, ketika kita bicara tentang perjuangan timnas Indonesia, semangat itu kembali membuat kita bergairah lagi untuk memberikan dukungan, kontribusi yang terbaik buat timnas Indonesia. Dan sudah sangat layak sekali timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat Indonesia. Dan ya, harapan kita timnas Indonesia bisa memberikan permainan cantik dan membawa hasil positif. Menang 3 poin ada di tangan kita. Itu adalah bekal yang sangat luar biasa sekali buat kita semua dan timnas Indonesia. Dan buat teman-teman yang ada di Sydney, Australia, atau di kawasan Australia, kalian berilah dukungan yang terbaik. Dan buat kami yang ada di dalam negeri yang tidak bisa menonton secara langsung, kami akan memberikan dukungan, doa yang terbaik buat perjuangan timnas Indonesia. Harapan kita semua adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia. Peace.